Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengentry data pada Microsoft Excel. Mengentry data pada Microsoft Excel, yang pertama ada karakteristik sel dan karakter data. Pada karakter sel, kita dapat mengentry yaitu penunjuk sel dan pengaturan sel, serta di karakter data sendiri ada tipe karakter data dan juga ada pengaturan data. Yang pertama ada penunjuk sel atau cell pointer. Untuk memindahkan petunjuk sel dapat dilakukan dengan menggunakan mouse atau tombol keyboard, seperti gambar berikut ini. Di sini terdapat gambar tombol pada sebuah keyboard yang untuk menunjukkan sel yang ada pada Microsoft Excel. Selanjutnya, yang kedua ada pengaturan sel. Pengaturan sel di sini yang pertama itu untuk mengubah ukuran sel, memberi garis pada sel, memberi warna pada sel, menyisipkan sel, serta menghapus sel. B. Karakter data. Di karakter data terdapat dua, yaitu yang pertama ada tipe karakter data. Tipe karakter data ada beberapa tipe, yaitu yang pertama, data alfanumerik atau teks. Yang kedua, data numerik atau angka. Dan yang ketiga, data formula atau rumus. Selanjutnya ada pengaturan data. Pengaturan data di sini terdiri dari cara pada Microsoft Excel ini untuk mengentry data, yaitu untuk memperbaiki data, menyalin data, memformat data, serta mengganti, menambah, menghapus lembar kerja pada Microsoft Excel. Langsung saja kita praktekkan pada sebuah aplikasi Microsoft Excel. Ya, di sini kita sudah membuka pada sebuah jendela aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama tadi ada penunjuk sel atau cell pointer. Di sini ada tombol keyboard ya, seperti tombol keyboard up ke atas, down ke bawah, right ke kanan, left ke kiri. Di sini juga ada home and page up, page down, serta alt. Tombol keyboard yang pertama yaitu up ya. Misal kita berada di sel D6. Kita menggunakan tombol up ke atas. Akan pindah satu sel ke atas. Lalu, kita akan memindahkan satu sel ke bawah menggunakan tombol down. Selanjutnya, kita akan memindahkan satu sel ke kanan menggunakan tombol right. Serta kita bisa juga memindahkan satu sel ke kiri menggunakan tombol left. Lalu di situ ada enter. Enter berfungsi sebagai pindah satu sel ke bawah. Untuk memindahkan satu sel ke bawah, kita menggunakan enter. Dia akan memindah satu sel ke bawah. Lalu kita akan memindahkan sel ke kolom A. Kita menggunakan home. Dia akan pindah ke sel A. Yang selanjutnya ada CTRL plus home. Itu akan memindahkan sel ke A1. Kita akan pindahkan sel ke A1 menggunakan CTRL plus home. Kita coba CTRL plus home. Dia akan pindah ke sel A1.
Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan Ctrl plus M. Dia akan pindah ke posisi sel terakhir yang sedang digunakan. Contoh, saya menuliskan di sini buku. Kita akan pindah dulu ke sel B, lalu kita klik Ctrl plus M. Selanjutnya, kita akan menggulung satu layar ke kiri dan menggulung satu layar ke kanan. Menggulung satu layar ke kiri, kita bisa gunakan Alt plus page up. Alt plus page up, menggulung satu layar ke kiri. Kita coba menggulung satu layar ke kanan dulu ya. Menggunakan Alt plus page down. Kolomnya akan berubah. Lalu kemudian kita akan menggulung satu layar ke kiri menggunakan Alt plus page up. Seperti itu. Yang kedua yaitu ada pengaturan sel. Di pengaturan sel yang pertama kita bisa mengubah ukuran sel. Mengubah ukuran sel bisa kita gunakan menggunakan mouse atau menggunakan tab ribbon yang bisa kita gunakan di aplikasi Microsoft Excel. Kita akan coba yang menggunakan mouse atau touch screen yang ada di laptop akan mengubah ukuran sel. Klik sel, lalu ada pointer, lalu kita tarik sehingga seperti ini. Semisal kita pengen mengubahnya menjadi ukuran 18,14 seperti ini, atau kita juga bisa menggunakan tab ribbon yang ada di format Microsoft Excel. Ya, caranya yang pertama kita klik sel dulu, lalu kita klik format, lalu cari kolom width. Untuk melebarkan kolom menggunakan kolom width. Klik. Lalu kita di sini ada kolom width berapa atau ukuran sel berapa yang akan kita ubah. Mengubah ukurannya. Semisal kita ubah ke 25. Kita klik kolom width, terus kita tuliskan angka 25, lalu kita klik OK. Otomatis dia akan mengubah ukuran sel menjadi ukuran 25. Lalu, yang kedua kita dapat memberi garis pada sel. Memberi garis pada sel, di sini saya sudah mengetikkan sejumlah. Kita akan memberi garis pada sel. Caranya kita blok sel yang akan diberi garis, kemudian kita pilih button border, lalu kita pilih all border, sehingga selnya akan otomatis diberi garis seperti ini ya. Kemudian ada memberi warna pada sel. Memberi warna pada sel, langkah-langkahnya, pilih sel yang akan diberi warna. Kita klik semisal B2. Di sini sel ini akan saya beri warna. Lalu klik tanda panah pada fill color di sini. Lalu pilih warna yang
kalian inginkan. Di sini hasilnya seperti ini. Yang keempat, kita juga bisa menyisipkan sel. Kita klik sel yang akan disisipkan. Klik sel, misal di sini ya guys. Lalu kita ke insert. Tanda insert. Lalu pilih insert cell, pilih opsi yang diinginkan. Misal memindahkannya ke sebelah bawah dulu. Oke. Menyisipkan sel ke kanan. Ya, ke sini. Misal di asuransi juga kita klik, terus kita pilih insert cell, kita pilih yang sel right ke kanan, lalu kita klik OK. Kita juga akan mencoba untuk menyisipkan kolom. Kita sisipkan kolom sama menggunakan insert cell, lalu pilih entry kolom OK. Hasilnya seperti ini. Ya, itu dia tadi penunjuk sel serta pengaturan sel. Yang kedua, kita lanjut ke karakter data. Kita akan menghapus sel. Caranya lock sel, lalu kita pilih delete. Ini delete sel. Delete sel. Pilih di sini ada shift cell left, shift cell up, entry row, and entry column. Shift cell left menghapus sel dengan memindahkan data di sebelah kanan ke kiri, sedangkan shift cell up itu untuk menghapus sel dengan memindahkan data di bawahnya ke atas. Kemudian ada entry row untuk menghapus baris, dan juga entry column untuk menghapus kolom. Kita misal akan menghapus sel, menghapus kolom ya. Kita pakai entry column. Oke. Hasilnya akan seperti ini. Yang selanjutnya ada karakter data. Di karakter data tadi ada tipe karakter data dan juga pengaturan data. Yang selanjutnya yang B itu adalah karakter data. Karakter data yang pertama itu ada tipe karakter data. Di tipe karakter data sendiri ada beberapa tipe yang sering digunakan dalam spreadsheet. Ada 3, yaitu yang pertama ada data alphanumerik. Seperti yang akan kita coba, menggunakan data alphanumerik itu atau teks seperti huruf, simbol, atau angka yang tidak diproses secara matematika. Di 2013 sini, Indah, 2013 di sini kita didahului, kan tadinya di rata akan menjadi rata kiri dan selalu didahului oleh label prefix. Kita menggunakan label prefix ya, seperti ini. Terus kita tulis 2013. Lalu klik enter. Ini yang disebut dengan data alphanumerik atau teks. Selanjutnya ada data numerik atau angka. Jadi kita tinggal menuliskan saja di sini. Semisal kita menuliskan tahun, karena data numerik ini itu terdiri dari angka, waktu, dan tanggal. Jadi penulisan angka gitu. Kita menuliskan tahun. Seperti ini. Nah, di sini data numerik atau angka itu data yang diproses secara matematika. Penulisan data tipe ini tidak boleh didahului oleh label prefix. Tampilannya akan rata kanan oleh spreadsheet seperti ini.
Ada juga data formula atau rumus. Data formula atau rumus, misal di sini ya. Data ini terdiri dari rumus-rumus seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, fungsi matematika, serta fungsi formula lainnya. Tipe data ini digunakan dalam pengolahan data. Misalnya saya di sini menggunakan penjumlahan. Kita menggunakan rumus sum. Sama dengan sum. Lalu kita enter. Jumlahnya sekian. Misalnya kita menggunakan tabel perkalian. Misalnya saya akan perkalian ini dikali dengan yang sebelah sini. Lalu kita enter. Misalnya segini. Yang kedua, di karakter data ada pengaturan data yang tadi. Pengaturan data yang pertama itu bisa untuk memperbaiki data. Misalnya terjadi kesalahan pada pengetikan di sebuah kolom, bisa dilakukan memperbaikinya menggunakan F2 pada tombol keyboard, atau bisa juga kita klik 2 kali kolom yang akan kita perbaiki. Semisal di sini disewa dibayar di muka, ini harusnya iklan dibayar di muka, kan salah. Jadi kita coba yang cara pertama dulu ya, menggunakan F2. Sini F2 seperti ini, terus kita ganti saja ke iklan dibayar di muka. Hasilnya seperti ini. Kita sudah ganti. Kita juga bisa menggunakan pointer pada tombol. Kita bisa ngeklik 2 kali kolom, lalu kita ganti aja apa yang salah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita bisa menyalin data. Kita akan coba untuk menyalin data. Misal saya mengetik kita akan salin ini ke sel I2. Klik kanan, lalu kita pilih copy. Kita klik sel yang akan disalin di sini, misalnya di I2, lalu kita pilih tombol paste. Otomatis seperti ini. Atau kita bisa juga menggunakan CTRL plus V. Ya, CTRL plus V. Seperti ini. Yang ketiga ada memformat data. Untuk melakukan pengaturan format angka atau data, langkah-langkahnya sebagai berikut. Di sini saya akan menuliskan dulu ya sejumlah angka-angka. Semisal di sini, lalu kita blok. Kita pilih number format. Number format itu di sebelah sini. Di sini number format.
Sebentar. Di sini ada number format. General. General itu pengaturan umum tanpa format khusus. Kalau number itu angka ya, ada tanda koma pemisahnya. Kalau currency itu pengaturan lambang mata uang dalam suatu negara, accounting pemisah mata uang. Kita ganti menggunakan accounting. Sini ada general, number, currency, accounting. Kita ganti menggunakan ini namanya itu general. Kalau number itu menggunakan koma sebagai tanda pemisah. Kalau currency ini pengaturan lambang mata uang suatu negara, dan kalau accounting untuk pemisah mata uang yang menggunakan aturan akuntansi. Contoh, kita udah blok sel ini, lalu kita klik accounting. Accounting, kita pilih yang Indonesia. Bisa menggunakan tanda koma 0 di belakang angka, atau kita menghilangkannya. Accounting, tidak ada koma 00 di belakangnya, seperti itu. Terus yang terakhir, kita akan mencoba mengganti nama sheet. Mengganti nama sheet ini, kita ganti misalnya dengan format data. Klik enter. Hasilnya seperti ini. Kita juga bisa menambahkan sheet. Klik insert worksheet yang ada pada sebelah sheet format data. Ini namanya insert worksheet. Lalu kita klik. Ini kita akan pindah ke sheet berikutnya. Lalu untuk menghapus sheet, kita bisa menghapus sheet dengan cara klik kanan pada sheet yang ingin dihapus. Misalnya kita akan hapus sheet 5, kita klik kanan, lalu kita pilih delete. Hasilnya nggak ada, karena kita sudah menghapus. Jadi, itu dia tadi cara-cara untuk mengentry data pada sebuah aplikasi Microsoft Excel. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.